Wabarakatuh. Adik-adik, ketemu saya lagi dengan saya Assalamualaikum Salam. Saya bertemu di materi analisis struktur 1. Mohon maaf ini karena kemarin video ada masalah di audionya, jadi beberapa kali pertama itu masalah audio, yang kedua masalah servernya yang tidak bisa terupload di YouTube. Nah, ini sudah bisa lagi, insya Allah semoga ini bisa. Ini saya membuat video ulang lagi. Nah, kita setelah pertemuan kelima ke-6 itu harusnya terjadwal dengan materi gaya batang atau struktur. Gaya batang struktur, mohon maaf. Gaya batang struktur atau rangka batang truss dengan metode keseimbangan titik buhul. Nanti akan ada beberapa cara, akan ada beberapa penjelasan tentang ini. Jadi akan saya jelaskan secara pelan-pelan, perlahan supaya Anda mengerti, ya. Nah, apa itu sebenarnya pengertian struktur rangka batang? Rangka batang adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Elemen rangka batang tersebut terbuat dari material kayu, material baja, aluminium, dan sebagainya. Dalam struktur rangka batang dipilih bentuk segitiga karena bentuk segitiga adalah suatu bentuk yang stabil dan tidak mudah berubah. Ini silakan didengarkan dulu, nanti akan saya jelaskan. Nah, pada struktur rangka batang, titik buhul sebagai sambungan harus tetap atau stabil, dianggap atau berperilaku sebagai sendi. Untuk menyambung titik buhul digunakan plat buhul. Pada struktur baja sambungan, sambungan pada plat buhul digunakan baut, paku keling, atau las. Sedangkan pada konstruksi kayu, biasanya menggunakan sambungan baut, atau sambungan pasak, atau sambungan paku. Nah, di sini struktur itu sebenarnya tidak hanya, ini saya garis bawahi dulu ya, yang merah ini ya, yang segitiga ini, yang merah ini, yang saya merahkan ini, sebenarnya tidak semua struktur itu berbentuk segitiga. Ada yang berbentuk persegi 4, ada yang berbentuk lingkaran-lingkaran. Itu nanti dalam struktur analisis dinamika struktur, itu nanti besok di semester-semester selanjutnya, analisis dinamika struktur. Tapi di dalam analisis struktur 1, nanti yang akan kita pelajari adalah struktur rangka batang yang berbentuk rangkaian segitiga. Yang kedua, kenapa kok harus stabil? Karena segitiga stabil. Kita bisa lihat kalau bentuknya segitiga seperti ini, kita contohkan ya. Kita contohkan seperti ini segitiga. Ini titik ini, titik batang ini A, B. Ini kita aplikasikan A, ini B, ini C ya. A, B ini menahan C. BC ini menahan AC. Jadi tiga-tiganya saling menopang dan menahan. Seperti itu maksudnya. Nah, kita lanjut, struktur seperti itu nggih maksudnya. Nah, ini kenapa harus stabil? Harus stabil karena dalam penentuan struktur tidak boleh salah satu patah, atau salah satu tidak kuat, atau salah satu titiknya tidak imbang, itu tidak boleh. Itu harus dalam satu kesatuan struktur dan harus merata. Nah, itu pentingnya di analisis struktur. Kenapa kok ada pelajaran analisis struktur? Ya ini fungsinya agar strukturnya itu tetap stabil, tetap bisa berdiri tegak, tetap bisa kuat, tetap bisa kokoh. Nah, pada ujung-ujungnya ini kan ada sendi, ada plat buhul. Maka kita lihat pada gambar slide selanjutnya. Silakan dilihat. Nah, ini salah satu detail aja, salah satu sambungan pada rangka batang. Anda pernah lihat ini? Biasanya ini ada di jembatan. Kalau orang Wonosobo itu di sini itu mana nggih? Kalau yang ada jembatan seperti ini. Oh, yang arah ke Selomerto. Arah ke Selomerto dari kota itu, yang kalau dari kota sebelah kanannya. Ini karena saya bukan orang asli Wonosobo, jadi saya nggak begitu hafal daerah sini, nggih. Ini jadi plat baja ini, sambungan ini biasanya ada di jembatan-jembatan, atau kalau jenengan lihat ini di struktur-struktur baja. Biasanya kalau yang cowok-cowok itu kalau futsal, lihat di samping kiri kanannya, di atasnya, futsal itu kan biasanya lapangannya lebar, dia menggunakan baja, jarang
jarang yang menggunakan beton. Biasanya menggunakan baja. Kenapa seperti itu? Cepat ringkes, Mas. Nah, kalau yang cewek-cewek biasanya kalau dari arah Temanggung itu banyak sekali ya, beberapa ada jembatan baja juga. Kalau jenengan lihat di mana nggih, setelah jembatan yang panjang itu, yang setelah mana nih namanya daerahnya mana? Pokoknya setelah Kretek naik itu ada salah satu jembatan yang bentuknya seperti ini, jembatan baja. Seperti ini. Ini di ujung-ujungnya seperti ini nggih. Nah, ini kita bisa lihat ini bisa paku keling, bisa juga atau baut juga bisa. Ini titik-titik ini paku keling. Nah, nanti kita akan mempelajari ini di baja satu dan baja 2. Nanti bisa ketemu saya lagi di sana. Nah, ini namanya batang. Satu, 2, 3, ini 4, 5, itu namanya per batang atau batang tunggal. Nah, ini biasanya kan ada alat penyambungnya, ada platnya. Platnya ini namanya plat buhul. Titik dari ujung ini dan ujung ini, kita akan bertemu di suatu titik, itu dinamakan dengan titik buhul. Besok ada mata kuliah lagi yang namanya analisis tegangan bahan. Nah, analisis tegangan bahan itu nanti kita akan mencari titik buhul atau titik-titik di mana mencari keseimbangan pada suatu bangunan. Jadi seumpamanya ada lingkaran atau bangunannya menceng-menceng gitu. Kalau Anda lihat di Australia dan di gor-gor itu kan bentuknya agak sedikit trapesium atau bentuknya seperti apa. Nah, itu semuanya dihitung menggunakan analisis tegangan bahan. Apakah analisis struktur rangka diperlukan, Pak? Ya iya, untuk memperhitungkan rangkanya berapa, untuk momennya berapa, untuk gayanya berapa yang kuat untuk menahannya. Nah, seperti itu nanti akan dihitung semua. Nah, ini sudah paham nggih, ini batangnya, ini plat buhul namanya, untuk penyambungan ini namanya plat buhul. Nah, titik temu dari ke 1, 2, 3, ke 5 batang ini itu disebut dengan titik buhul. Nah, ini salah satu contoh nih, saya lihatkan. Ini tipe-tipe rangka batang pada ada dua. Yang pertama ada struktur jembatan, yang kedua ada struktur atap. Sebenarnya masih banyak lagi. Ada yang kalau jenengan perhatikan togor listrik, apa namanya ya, BTS. BTS itu apa ya? Yang apa namanya? Yang apa namanya ya? Yang tinggi itu loh. Kalau saya lupa. Nah, pokoknya yang itu yang struktur jembatan atau struktur atap atau tower BTS itu yang biasanya menjadi yang ada listrik-listriknya itu. Nah, itu salah satu tipe rangka batang juga. Kalau Anda lihat ini biasanya di struktur jembatan nggih, bentuknya seperti ini. Ini banyak sekali. Kalau di Indonesia biasanya dipakai ini atau ini. Kalau ini itu ada di jembatan di daerah Batang ada. Seperti ini juga ada, tapi ini jarang. Biasanya yang ini 1, 2, 3 ini. Ini batang. Nah, ini yang gambar yang B ini struktur atap. Ini banyak sekali di Indonesia. Biasanya dipakai ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ini untuk gor, ini untuk gor juga biasanya yang atapnya agak lengkung itu seperti itu. Nah, ini disebut dengan tipe rangka batang. Gitu nggih. Nah, rangka batang atau truss adalah sebuah rangka yang terdiri dari sejumlah bar terkoneksi setiap ujungnya dengan sambungan pin untuk membentuk sebuah struktur yang kaku dan stabil disebut dengan truss atau rangka batang. Jadi kalau satu ini saya ulangi, ini kalau satu ini disebut batang, tapi kalau keseluruhan ini full ini disebut dengan rangka batang. Nah, yang akan kita hitung itu nanti ini semua full rangka batang ini momennya berapa, gayanya berapa, ini ada menghitung daya tariknya berapa, desaknya berapa. Nah, itu nanti kita akan menghitung di sini di struktur atap. Jenis struktur truss banyak digunakan dalam jembatan, atap rumah, gedung, dan menara elektrik atau komunikasi. Nah, ini yang saya omongkan tadi, menara elektrik atau tower. Nah, ini saya kasih tower. Ini banyak sekali ya, tower itu sesuatu yang tinggi itu namanya tower. Tower itu kalau di Jakarta jenengan bilang tower, maka yang ditunjukkan adalah gedung. Tapi kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jogja itu kalau dengan nunjuk tower, itu maka yang keluar adalah yang pal listrik itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya atau rangka batang atau truss. Kita masih di rangka batang truss.
Rangka batang yang seluruh elemennya berada dalam satu bidang atau 2D disebut plane truss. Nih, diingat-ingat, kita menghitungnya hanya dari 2 dimensi dulu. Nanti kalau 3 dimensi ada mata kuliahnya lagi, namanya komputer dan analisis struktur. Komputer untuk teknik sipil, mohon maaf, komputer untuk teknik sipil. Sekarang sudah diganti komputer untuk teknik sipil. Kalau dulu namanya komputer struktur. Komputer struktur itu nanti mempelajari sub, etaps, dan sebagainya. Kalau jenengan dari SMK biasanya sudah ada. Nah, kita lanjut. Elemen dasar dari plane truss adalah berbentuk sebuah segitiga yang terbentuk dari 3 batang. 3 batang rangka tersebut saling terkoneksi dengan sambungan pin di setiap ujungnya. Maksudnya pin itu mana? Ini pin. Titik plat buhul ini namanya pin. Gitu ya, biar nggak bingung. Nah, ini saling terkoneksi. Tadi kan dari kelima ini kan terkoneksi semua. Ini terkoneksi dengan apa? Dengan titik buhulnya. Ini terkoneksi tersambung dengan pin, ini tersambung dengan plat buhulnya, ini tersambung dengan plat buhulnya. Semuanya disambungkan dengan apa? Dengan paku keling dan paku baut kok, paku baut. Nah, paku keling dan baut. Nah, ini bisa juga dilas. Bisa juga dilas. Sambungannya itu ada 3. Kalau bajang ya, kalau yang kayu tadi kan ada dipasak, ada di paku dan sebagainya. Kita lanjut lagi, struktur yang terbentuk dari elemen segitiga seperti disebutkan di atas disebut dengan simple truss. Kalau yang kemarin kita bahas itu yang ada apa namanya? Roll dan sendi itu namanya simple beam, maka kalau ada elemen segitiga ini disebut dengan seperti ini disebut dengan simple truss. Begitu nggih. Nah, setiap elemen dalam simple truss berada dalam keadaan tertarik atau tension atau tertekan atau compression. Yang akan kita cari itu sebenarnya apa sih, Pak? Nah, urutannya yang akan kita cari itu sebenarnya satu. Kalau ada seperti ini nanti akan saya kasih beban. Biasanya kalau jembatan ini dikasih bebannya kan di bawah ini. Ada mobil, ada truk, ada sebagainya. Nah, itu nanti bebannya akan kita hitung satu persatu. Nah, dalam pembebanan ini akan ada 2. Yang pertama, yang akan kita hitung kan pertama jelas reaksinya di ujung-ujung ini berapa. Kemarin kan beban itu kan disebutkan dengan aksi, maka ada reaksinya. Reaksinya itu di ujung-ujung ini kita akan hitung. Setelah reaksinya kita dapat, maka kita akan mencari di setiap batang ini. Kita besarkan sedikit. Di setiap batang ini itu kita akan mencari ini batang tarik atau batang tekan, ini batang tarik atau batang tekan. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya diperlukan karena untuk mencari momennya, untuk menyeimbangkan. Kalau ini batang tarik, maka harus dikasih profil yang sekian besarnya. Kalau ini batang tariknya 200, maka untuk menahan 200-nya kita mencari profil atau mencari sesuatu yang bisa sesuatu bajanya itu yang bisa menahan 200 ton seumpamanya seperti itu. Kalau momen yang terjadi itu 300 ton, maka kita harus mencari baja yang kuat menahan 300 ton. Nah, itu urutan desainnya seperti itu. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari itu tarik dan tekannya. Atau dalam bahasa tekniknya disebut tension dan compression. Tension itu tertarik, compression itu tertekan. Maka besok ada mata kuliah lagi namanya teknologi bahan konstruksi, jenengan akan menguji yang namanya tension dan menguji tekan di beton. Beton nanti akan diuji tekan dan akan diuji tarik. Atau uji tarik itu baja, uji tekan itu beton. Nanti seperti itu di rangka batang. Nah, ini ada kuliahnya sendiri nanti. Tapi yang jelas di sini kita akan menghitung ini berapa tertariknya, berapa kilonewton, berapa kilogram, berapa ton dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh aplikasi batang atau truss. Ini kita baca ringan. Nah, ini maksudnya tower itu seperti ini. Ini tower, ini kita pasang kuda-kuda. Nah, jangan beranggapan bahwa kuda-kuda itu tidak dihitung. Dihitung, Mas. Harusnya dalam teknik sipil itu dihitung. Jangan manut tukang ya. Ini salah satunya ini. Jenengan kan besok jadi engineer, maka harus memimpin. Jangan tukang pengalaman boleh. Tapi kita juga harus mempunyai ilmunya. Oh, biasanya seperti ini Pak, 33 derajat kemiringan dari ini tingginya 2,5 meter aman. Nah,
Kita hitung dulu sebenarnya, harusnya dihitung dulu, tapi karena kebiasaan maka kita lihat, oh ternyata aman, ya udah berarti ikut nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu dasarnya bagaimana. Nah, kita ini yang ini ya, ini kalau tower ini di ujung-ujungnya ini sambungan ini dipakai sambungan seperti tadi. Ini contoh aplikasi rangka batang atau truss seperti itu. Nah, kita lanjut rangka batang atau truss. Dalam struktur truss diasumsikan bahwa semua gaya bekerja hanya pada sambungan pin saja dan merupakan gaya aksial, gaya normal saja atau momen sama dengan 0. Ini jelas yang bekerja itu pada ujung-ujungnya. Ini ujung-ujungnya di ujung-ujung ini, titik-titik ujung-ujungnya pertemuan ini sama dengan 0. Momen sama dengan 0. Yang dihitung mana? Yang dihitung di batangnya ini, di batang ini. Ini. Yang di batang ini. Nah, ini tidak sama dengan 0. Ini ada ukurannya. Ada ada angkanya. Nah, ini kalau minus itu apa, nah plus itu apa, nanti akan ada hitungannya. Pada struktur truss jembatan, bagian deck terletak di atas struktur balok crossbeam yang bertumpu pada sambungan atau join. Ini di bawah, yang ini yang bawah ini beam namanya. Ini tetap beam. Struktur rangka besar pada umumnya memiliki jenis tumpuan roll pada salah satu tumpuannya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi deformasi akibat pembebanan maupun perubahan suhu. Nah, kalau kita bisa lihat itu di ujung-ujung jembatan itu biasanya kan roll dan sendi seperti ini. Ini roll dan sendi. Kenapa? Kalau yang tadi roll itu kalau jenengan kasih beban biasanya dia akan meluncur. Itu yang berbahaya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah ya roll deformasi. Deformasi itu penurunan. Jadi lendutan itu loh. Maksudnya lendutan itu deformasi. Nah, perubahan suhu biasanya kalau di suhu dingin, kalau di Eropa itu kan sangat ekstrim sekali. Biasanya dari panas sekali menjadi dingin sekali. Bahkan di bawah minus. Kalau di Indonesia mungkin panas sama dingin. Nggak begitu efek. Tapi kalau aspal itu nanti berefek. Nah, kita bisa lihat seperti ini jembatannya. Okay? Nah, ini kalau ada beban seperti ini. Nah, ini namanya beban titik-titiknya. Nah, ini nanti akan kita hitung. 2 dimensi dulu. Kita tidak menghitung, kita belum menghitung titik 3 dimensinya. Yang akan kita hitung adalah titik 2 dimensinya. Ini gambarnya seperti ini. Ini gambarannya seperti ini, ya. Nah, tipe-tipe rangka batang. Tipe-tipe rangka batang pada struktur batang merupakan kumpulan dari batang-batang yang mana gaya-gaya batang tersebut harus diketahui. Dalam hal ini di gaya-gaya batang tersebut ada gaya tariknya atau tension force atau gaya tekannya atau compression force. Nah, ini sama seperti tadi. Intinya tension itu tarik, compress itu ditekan. Seperti ini ilustrasi. Sama seperti tadi ya. Nah, di dalam metode analisis rangka batang ada banyak sekali metode analisisnya. Yang paling terkenal ada 2. Yang pertama ada metode grafis. Metode grafis itu ada Cremona, ada Gilman, ada Williott and Moore. Nah, yang biasanya dipakai di Indonesia itu Cremona. Williott and Moore ini ada. Saya dulu pernah diajari Williott and Moore tapi agak sedikit sulit. Memang agak sedikit sulit. Kalau Cremona lumayan sulit tapi tidak begitu sulit. Nanti kalau ini sampai di akhir pertemuan nanti masih ada waktu, nanti saya akan ajarkan Cremona. Nah, dalam yang metode kedua, ini metode dengan menggunakan analisis, yang ini yang akan kita pakai dulu, ini menggunakan titik buhul. Titik buhul itu nanti setiap semua rangkanya akan kita hitung. Yang kedua ada metode Reiter atau metode potongan. Jadi nanti tidak semuanya kita hitung, mana yang akan kita tinjau, ini yang akan kita hitung dengan beberapa syarat tertentu. Yang ketiga ada unit load. Unit load itu dalam pembebanannya saja. Di mana ada titik pembebanannya, nah itu yang akan kita hitung di situ. Ini 2 metode yang terkenal. Ada beberapa metode lagi yang saya tahu, cuma saya dulu tidak diajari itu. Cuma yang saya tahu ada metode satu lagi itu yang sedikit rumit tapi tidak diajarkan, nggak usah nggih. Ini aja sudah nanti pusing nanti. Nah, dalam metode keseimbangan titik buhul, metode ini digunakan bila rangka batang dianggap sebagai gabungan batang dan titik hubung. Ini jelas maksudnya. Rangka batangnya itu semua terhubung. Nah, jadi dalam satunya full.
Gaya batang diperoleh dengan meninjau keseimbangan titik-titik hubung. Ini kalau ada gaya di titik-titik tertentu. Digunakan apabila semua batang ingin diketahui. Jadi kalau ini semua batang ingin diketahui, ini titik bul, titik ujung-ujungnya ini, maka dihitung menggunakan titik bul. Tapi kalau saya menganjurkan bahwa ini nanti akan dihitung semua. Ini dari ini di ujung ini, nah ini akan dihitung semua, gitu nih. Nah, itu titiknya. Nah, ini untuk langkah-langkah metode keseimbangan titik bul. Langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, menentukan gaya-gaya reaksi tumpuan, perletakan di ujung-ujungnya sendi dan roll. Menggambar diagram benda bebas free body diagram untuk setiap batang dan titik bulnya. 3. Mengidentifikasi geometri batang yang bersudut, batang diagonal. Ini nanti akan saya jelaskan di perhitungannya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri. Mungkin minggu depan akan saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya mengidentifikasi batang-batang yang bernilai 0, zero force. Ini kok zero, ini salah ini. Zero force. Atau kasus lain yang mudah diselesaikan terlebih dahulu. Yang kelima, meninjau setiap titik bul di mana titik-titik hubung tersebut berada dalam keseimbangan translasi. Artinya, ini sudah kelihatan bahwa ini akan 0. Ngapain dihitung? Ini titik-titik bulnya yang 0 itu nggak usah dihitung. Yang ada aja akan dihitung. Yang keenam, melakukan berurutan untuk semua titik bul sampai semua gaya batang diketahui. Nah, ini yang jelek dari yang kurang, atau bukan yang jelek, yang kurang dari titik bul itu kita harus urut dari awal sampai akhir. Ini yang harus urut. Titik bul tidak boleh belenjah-belenjah seperti metode Reiter atau metode Cremona. Tidak boleh. Yang ketujuh, gambar tabel daftar gaya batang itu nanti akan kita gambarkan. Seperti itu gitu nggih. Ini untuk pertemuan kali ini, nanti perhitungannya ada di video selanjutnya. Ini video mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Jelas minggu depan kita akan kuliah di analisis struktur 1 dengan Google Meet nggih. Minggu depan nanti linknya akan saya sertakan di grup masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.